Boleh juga nih. Kalau nggak sama berarti bukan dengan saya. Inilah dia. Waduh. Nah, pendamping setia ya. Bulan copot matu ya. Kelihatan cantiknya. Cantiknya Dan Bapak tua jatuh cinta. Oh gitu. Dan bulan Maret ini bulan bersejarah bagi kami ya. Selain ulang tahun ada apa tuh Pak Tua? Ya, ulang tahun perkawinan tanggal 25. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang masih tanggal 21. Ya, 4 hari lagi kami 35 tahun pernikahan. Iya. Luar biasa. Mau motong dia Pak Tua? 35 tahun. Lagi corona nggak boleh kumpul-kumpul. Maksudnya sama motong ngasar romer lu masa keburu sibuk. Nggak terasa 35 tahun ya. Oh iya ya. Kemarin buruh saya nawarkan, "Mah, mau kemana?" katanya. Ah, udahlah. Corona ini lagi prihatin lah. Ya hidup prihatin lah kita sekarang. Nah, gimana nih? Apa Tua ini? sehat? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Ya. Dari tadi nih kita kan udah denger nih mengenai organisasi dari Pak Tua. Nih sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tua nih, tapi beda topiknya, bukan organisasi lagi. Tapi kita mau tanya nih gimana dukungannya Pak Tua nih selama ini dalam kegiatan Pak Tua yang sangat sibuk. Selain bekerja kan Pak Tua juga aktif berorganisasi ya Pak Tua. Nah pasti tanpa dukungan Pak Tua nggak akan bisa seleluasa ini. Nah, apa sih bentuk-bentuk support Mama Tua selama ini ke Pak Tua? Gitu? Makasih ya. Ya disuruh menjawab ini. Tapi jangan sedalam rahasia ya, nggak semua rahasia dikeluarin. Oh nggak apa-apa ya. Nggak. Kalau Bapak Tua kalian ini dari muda sudah aktif di organisasi ya. Kita belum kenal, dia memang sudah. Jadi saya yang di rumah tidak bekerja, mendukunglah. Jadi maksud saya apa yang dia lakukan sewaktu dia masih muda nggak mungkin saya larang kan. Artinya itu sudah kemauan sendiri. Jadi kita sebagai istri khususnya yang apa yang dia lakukan sewaktu masa muda. Nah setelah kita menikah baru ada komitmen. Kan gitu ya, artinya ada lagi yang baru yang kita rencanakan, apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi apa yang dia lakukan semasa dia muda, ya enggak dong kita larang ya. Berarti udah ada batasnya Pak Tua. Betul. Jadi apa yang dia lakukan semasa muda kita larang, nah remeng mak buru nirajawan suri. Itu kita jaga ya. Itu. Tapi itu pernah nggak sih Pak Tua, Bapak Tua ngomong gitu? Ya memang buru niraja. Biasa doi. Biasa lah. Semua ya, semua buru niraja harus remeng, tapi jangan kejam. Kalau remengi ya. Harusan dia teh. Mohon maaf nih Mas Tua, sebelumnya tadi lupa. Kita kan tahunya Mas Tua ini buru si ringo-ringo aja nih, belum tahu profilnya nih, misalkan tanggal lahirnya di mana. Oh gitu. Boleh dong ceritain tentang diri Mas Tua dulu. Sedikit aja. Oh gitu ya. Saya lahir di Pematang Siantar 17 Oktober 64. Berarti Mas Tua kan lahir di Siantar. Bapak Tua lahir di Samosir. Iya. Mangarato tuh. Dibesarkan di Medan dan di Jakarta ke Pulau Jawa. Nah, pertanyaanku sekarang. Iya. Ini dia udah lama tua masuk Jepang. Oh di mana ya? Oh iya betul. Jadi ini kayaknya pembicaraannya seru ya. seru. Kami itu tadinya tidak diperkenalkan dan tidak kenalan. Hanya kami ya ini media ini juga yang sekarang mungkin medsos ya. Kami dulu sahabat pena. Oh ya. Iya, kami dulu sahabat pena. Saya di Medan tinggal di asrama sekolah di ASM ya, akademi. Jadi ya mungkin dia
dijuji orang tua harus berburu siringo-ringo. Jadi kalau di ibu kota itu dulu buru siringo-ringo ini agak langka mungkin ya. Jadi sama melebar dia pencarian. Itu tanyalah teman-temannya, oh aku punya loh buru siringo-ringo di Siantar. Nah terjadilah sahabat pena ini. Jadi bener ya Matu, jodoh harus dicari. Iya. Jangan diam aja. Berarti jodoh bukan datang ya? Enggak, jodoh nggak datang. Kita cari dan kita minta restu ke Tuhan. Minta izin. Artinya jodoh itu jangan diam. Petunjuk, ada petunjuk ya. Iya. Kalau orang tua mengarahkan ke sana ya arah. Ya, apa kata orang tua lah, kalau orang tua udah merestui, mudah-mudahan nggak ada halangan. Dan saat itu udah pas dari itu apa sahabat pena udah ketemu dengan bapak tua kah? Datang orang opung mengeririt mak tua apa gimana? Jadi kami setelah sahabat pena setahun, Roma Sidolisian Pangaratoan, langsung ke Medan ke tempat kosku. Ya. Langsung ke tempat kosnya. Jadi mungkin kami setelah kenalan, saya bawa dia ke rumah orang tua saya ke Siantar. Bamolo pada saat itu rinda do unang majo, lo masih sekolah do pehami. Nah aku masih kuliah, terus dia pulang lah. Tapi dari Jakarta sudah disuruh mertua langsung tunangan, tapi sama bapakku nggak boleh. Kata alasan kalau maunya langsung nikah lah, jangan tunangan. Apalagi buru pariban mon sekolah dope, nanti jodoh nggak kemana. Gitu aja sih prinsipnya orang tua saya pada saat itu. Bapak. Berarti nggak ada pacaran? Enggak. Jadi itu pertemuan pertama, pertemuan kedua udah ke gereja. Nah, dia pulang ke Jakarta, ya menurut mertua saya dia tidak berhasil. Karena tidak jadi tunangan, padahal uang sudah dibawa dari Jakarta. Itu. Akhirnya mertua saya marah-marah sama dia, mertua saya datang lagi ke Siantar, langsung melamar. Gitu. Berarti tanpa pacaran tuh ada dong marale unang tahun naik. Jadi Arnold mungkin nggak tahu itu loh. Anak saya justru nggak tahu kalau begitu ceritanya kita. Pacarannya selama menikah justru jadinya. Iya, setelah kita menikah baru kita pacaran. Jadi romantis les itu ya. Anak-anak saya justru nggak tahu loh. Terus nikahnya di mana, Pak? Di Siantar. Oh, di Siantar. Ya, sebenarnya kan mertuaku minta supaya di Jakarta, tapi bapakku nggak boleh. Di Tarpasu-Pasu di Siantar, adatnya di Siantar. Orang ini datanglah rame-rame ke sana. Di gereja HKBP. Gereja. Oh, di HKBP. Bapak kan situ. Saya ikut agama istri dulu lah. Setelah kemudian baru ditarik. Itu. Jadi itu kita nggak ada pacaran. Tapi dengan kesadaran. Nah itu terus udah ketemu kedua malah langsung nama mertupul. Apa kelimbangan? Iya, memang benar yang dikatakan. Ini tuh zaman dulu mungkin masih banyak terjadi, tapi kalau sekarang kayaknya udah sulit Pak Tua ya. Jarang lah ya. Jarang. Iya, kalau dulu mungkin. Kalau dulu kan prinsip saya itu memang isi siolo muda, hatanda tua-tua itu dapat berkat. Walaupun memang ya agak berat ya awalnya ya. Adalah pergumulan kami ya, nggak mungkin diceritakan di sini. Oh ya, berarti rahasia ya. Sebenarnya tetap lebih bagus kenalan lebih dulu. Artinya tetap lebih bagus. Awal-awal itu banyak tantangan ya. Jadi awal-awal berumah tangga pasti. Kalian habis langsung Mas Widya tuh Jakarta. Iya. Bukan langsung. Habis Tarpasu-Pasu saya langsung di Boyong. Yang tadinya sama sekali nggak ngerti Jakarta itu bagaimana, nggak kebayang kalau kita itu mengarato ke Jakarta enggak. Kalau Bapak Tua kan akhirnya milih Mama Tua saat itu kan karena memang menurut orang tua. Ya, menurut orang tua. Mama Tua sendiri tuh apa yang buat Mama Tua yakin terima lamaran dari keluarga Pak Tua saat itu? Oh, saat itu kebetulan ada opung saya yang bertetangga dengan mertua. Marga Siringo-ringo. Ya. Jadi saya bilang, opung, saya ada kenalan loh, tetanggamu Perumna 1 waktu kita surat-suratan. Terus datang opung itu, nah aum apa tadaho nih? Memang sudah lama itu cari buru ringo-ringo.
gitu. Ya memang betul-betul rencana Tuhan lah ya. Jadi las opungodo dongan di simatuaku pesiantar. Melamar, Langsung melamar langsung dipapungi mana ke Sibulun di Siatpar ya. Sempat juga saya Parah. pindah dari rumah karena kita- ya bapak langsung melamar. Karena kita udah Kita sepakat kan selesaikan dulu selesai dulu. sekolah. Saya kan masih kuliah, jadi kuliah saya kan nggak selesai. Saya juga pada saat itu masih kuliah di Unkris saya pada saat itu. Tapi udah kerja, udah pegawai. Pegawai. Akhirnya ya gitulah ceritanya. Jadi saya kuliahnya nggak selesai. Karena menikah itu. Karena mertuaku sudah bapak udah itulah udah harus. Tapi puji Tuhan ya dengan saat ini dan nanti tanggal 26 anniversary ke 35 tahun. tahun. Hanya melalui sahabat pena. Iya, sahabat. Sebenarnya sama juga itu kan kenalan di FB. Cuman dulu kan belum ada FB kan. Jadi lewat surat-suratan. Iya. Itu surat-suratannya ceritain tentang apa tuh biasanya? Ya kalau dia memang sih bilang langsung, saya nggak cari pacar, saya cari istri. Dia langsung bilang begitu. Awal-awalnya langsung ke situ, nggak ada obrolan misalkan mengenai cerita tentang apa gitu nggak? Cuman Luar biasa Pak. cerita-cerita masalah keluarga aja, opuku baru siringo-ringo begini gitu aja sih. Karena kalau dulu kita berbicara paribaku tuh song-song No. lebih enak waktu ya. Pertama kali dia kirim surat langsung bikin perangko, langsung bikin pos foto. Dia bikinnya minta pas foto kan kecil. Aku pun bikin lah kecil banget foto KTP. Dikirim biar matua tahu mukanya ya. Ya, aku mintalah foto yang penuh. Siapa tahu nggak punya kaki kan? Cuman foto segini kan? Mintalah foto. Jadi dia langsung bikin perangko, takut nggak dibalas mungkin ya. Dulu kan begitu. Pak Tua berarti itu modal. Kan udah kerja. Dia tahu. Udah pegawai negeri dia udah. Jadi udah dikirimin untuk perangko balasan. Iya. Berarti dari muda Pak Tua udah ini ya bertanggung jawab. Iya, kalau memang bertanggung udah, jawab, iya. Karena dia tahu karena dia butuh untuk dibalas maka dia kasih perangkonya untuk dibalas. Kalau ibaratnya kita mancing ikan di laut, betul. ya harus kasih umpannya. Mantep itu Pak Tua, boleh tuh buat pelajaran untuk orang marga-marga Simbulun atau yang lain. Nah, Mbak Tua, ini kan kita berbicara organisasi lagi nih. Ada nggak tips dari Mbak Tua biar bisa tetap sabar sama bisalah nge-support Pak Tua biar tetap aktif gitu loh, biar tetap bisa lakukan yang terbaik di usia yang kita bilang udah tua ya. Ada nggak tips dari Mbak Tua? Kalau tips yang terlalu itu khusus nggak ada ya, nggak ada khusus, mengalir aja. Karena kita kan udah tahu apa itu hobi suami, sifatnya, karakternya kan kita sudah tahu. Jadi mengalir aja. Berarti tetap ya apa yang dilakukan Pak Tua, ya Mbak Tua harus support gitu ya? Iya, karena kita kan udah kenal suami kita itu siapa. Jadi, kepercayaan apa? Iya betul itu. Tapi aja. pernah nggak komplain Pak Tua saat-saat apa gitu biasanya komplain karena Pak Tua mungkin kan kadang-kala kan di luar lebih sibuk, mungkin seharusnya misalkan ada waktu harusnya di rumah atau gimana, ada nggak sih kadang-kala tuh Mama Tua komplain? Ada itu. Ada. Hanya kan pasti kan ada suka, enggak semua suka kan pasti ada. Boleh lah diceritain. Singot-singot asal unang kebablasan. Ipaingot. Itu aja sih. Udah tua loh. Ingat kesehatan. Itu aja paling ya. Berarti yang ini itu udah tua. Nanggota botik naik umur tak. Itu aja sih. Enggak. Kalau sampai awas. Paling itu aja sih. Karena kita kan udah kenal suami siapa. Iya, benar ya. Kita lanjut lagi Pak Tua ya. Ada nih pertanyaan kita sebelum kita main games dan sebelum ada nanti Pak Tua menyampaikan lah pesan apa sih yang pengen Pak Tua sampaikan sama generasi muda Simbolon, keluarga besar Simbolon, bahkan nanti penonton dari channel kita. Itu nanti Pak Tua ya. Cuma gini,
Aku mau nanya dong ke Pak Tua, ada nggak sih Pak Tua suka duka? Ya mungkin ke Pak Tua juga ya, suka duka selama ini di dalam keluarga dan juga di dalam organisasi yang mungkin Pak Tua pengen sampaikan lah gitu. Berkeluarga dulu nih dari Pak Tua. Baik, kalau suka duka ya baik itu internal maupun eksternal pasti ada. Misalnya dalam keluarga ya kadangkala ya misalnya kalau istri tidak mendukung itu kan menjadi duka kita kan. Oh iya ya. Padahal kita niatnya baik gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya hal-hal yang kita negative thinking itu nggak boleh dalam organisasi itu. Karena berbagaimanapun kita berorganisasi ini ya tujuannya pelayanan sosial gitu aja. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan saya pikir ya cepat atau lambat ketahuan. Jadi suka dukanya ya kita kelola. Ya kalau istri lagi marah ya kita diam aja nggak usah. Tapi kadang-kala ya kalau marga Simbolonon ya yang busik nah, gitu juga ada lah ya jadi nggak enak juga. Terus kalau istri ya dia menggerutu ya wajar karena kan mau buru-buru kan banyak menggunakan perasaan itu udah pasti wanita itu. Dia khawatir lah dengan suaminya, udah pasti kesehatan, apalagi sekarang ya itu khawatirnya. Sebenarnya sayangnya, cuma kadang-kadang menyampaikan kalau timingnya nggak pas, ya marah kita kan. Apalagi laki-laki kan merasa hebat, ego kan, itu yang kalau dari saya. Kalau itu lebih ke duka. Itu dari internal ya ke keluarga. Kalau dari luar itu ya itu persaingan. Terus di loyalitas. Kalau orangnya memang sudah loyal, kan gitu kan? Kayak Arnold tadi malam nanya, itu simbolon apa ya katanya? Dia nggak tahu kan? Tapi saya udah mau tegur, tapi saya biarin dulu lah. Nah, karena takutnya kalau bukan simbolonnya dia, akhirnya jadi nggak dekat. Berkurang ya. Berkurang sayangnya, itu yang kita jaga. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi kalau naposo, ya pokoknya simbolon udah. Jangan karena tidak satu horong katanya, tidak satu opung. Jadi mau horong nah itu jangan. Tapi kalau dalam paradatum itu memang harus kelihatan. Nggak mungkin lah kita duduk yang bukan satu horong karena kan adat kan. Asa takasan non perbagian jambar. Itu aja kalau dari luar itu. Tetap namanya organisasi internal ke keluarga, eksternal sesama teman-teman satu organisasi tetap ada. Tapi ya itu tadi rumus yang saya katakan sejak awal. Ya udah kita nggak dihormati pun nggak apa-apa. Kan Tuhan yang tahu apa yang kita perbuat itu aja. Kalau kayak sekarang saya gitu aja. Kita kembali lagi. Nah itu kan untuk dukanya apa tuh? Sukanya nih apa? Sukanya ya kan gini, berorganisasi ini kan tentu kita kan ada hiburannya, bisa kita senyum, bisa kita dapat feedback ya kan. Misalnya ada keluarga yang membutuhkan pertolongan, kita nggak bisa menolong, kita minta tolong ke dongat tubuh, urupi coba si Anuba. Nah, ya termasuk dalam hal mungkin juga lapangan pekerjaan. Jadi ya ada kalanya. Itulah sukanya. Jadi ya. Bisa kerelasi ya, kerelasi. Ya kerelasi pastilah, pasti ada feedbacknya lah. Feedback positif ada untuk pekerjaan. Misalnya kayak kemarin COVID ya. PSBB itu bisa memfasilitasi berapa banyak warga kita yang kena COVID. Bisa ya. Itu yang memberi sumbangan Pak Tua ya. Ya, terus kerjasama dengan LIPO. Ya, terus sekarang ini kami Jum bisa mendatangkan beberapa menteri koordinator, Menko. Sampai ini ya kasat ya, sampai Panglima. Panglima ya. Kapolri, Gubernur DKI juga. Pak Anies pernah juga. Pak Anies coba. Narasumber. Itu satu suka juga kan bisa luar biasa. Ini baru kita Rakernas Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada juga ya Pak? Iya kemarin itu. Bagaimana supaya PSB ini naposonya bisa berkembang ya termasuk kalian termotivasi generasi muda kan gitu kan. Nah,
Jadi jangan langsung artinya ya kita lihatlah selama kita tujuannya positif maju terus. Iya, harus ya Pak Tua ya. Ya. Oke, itu dari Pak Tua. Mungkin dari Pak Tua nih, ada nggak suka dukanya dalam berkeluarga dan mendampingi Bapak Tua menjalankan organisasi? Ya pasti ada ya, pasti ada. Artinya khususnya duka yang paling kita rasakan waktu anak-anak masih kecil-kecil dan kita sendiri. Terus kebetulan anak saya yang paling tua kan membutuhkan perhatian. Kadang-kadang aka simbolonon molo nunga jupang aka donganna aka donga tubuh nunga saya rapat lanjut. Nah di situ mungkin dukanya. Pokoknya itulah. Disitulah mungkin dukanya. Jadi sotung diri rokonan non pardikai pertelepopei badang diangkat be. Nah itu mungkin ya. Sementara anak-anak di rumah butuh perhatian. Tapi itu sudah lalu ya. Anak-anak ngabel-ngabel ya. Sukanya itu kita wawasan kita bertambah. Molo apalagi songonawa lah di Jabu do kadang karejo molo solawi bemerdongan kan di sodo tempat nak. Ya organisasi di sinilah. Ya itulah mungkin ya. Salah satu. Berarti ini udah sampai nih di kesan-kesan. Di penghujung. Nah, kita kan ada satu tuh tadi kelewat tuh games. Nah, ini kalau ini jangan sampai lewat, ini harus kita laksanakan. Oke ya, tip ada nggak ininya? Bisa dibantu ya? Jangan sampai kita yang mau anniversary ini ke 35 tahun nih, kita mau lihat nih chemistry-nya sejauh apa. Berarti bisa digeser lah. Molo di Alak Batak mungkin hal-hal begini agak sedikit itu ya. Beda. Tapi ini agak seru. Oh emak indah dong kan. Agak berjarak coba biar nggak nyontek. Nih Matua. Dipegang kertasnya. Ini kertasnya. Pertanyaannya jadi nanti saya dan Ito Tere bakal bacakan pertanyaannya. Pak Tua dan Mak Tua harus tulis, nggak bisa nyontek. Setelah selesai ditulis, dikasih tunjuk nih ke kamera nih. Tulisannya agak besar ya, kalau bisa besar semua ya Pak Tua, Mak Tua. Biar dibaca sama kamera. Ini pertanyaan pertama siapa yang nanya? Kamera. Itu apa? Itu boleh lah. Aku pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Makanan kesukaan dari Bapak Tua. Makanan kesukaan Pak Tua. Bukan cemilan ya makan. Kalau dia makan ya. Makan lauknya apa? Makan apa ya? Lauknya apa nih? Ya itulah makan pakai. Jangan nasi aja Pak Tua. Ikan. Nasi. Ini yang besar Pak Tua, satu kertas itu habisin. Oh gitu. Iya, jangan. Oh iya. Oke. Kan simbolon, bolon. Nah. Dari tadi kayak gitu. Coba. Oke. Kayaknya banyak nih, Bang. Kesukaan dia kan? Iya, kesukaan Pak Tua. Oke, coba kita kasih tunjuk ke kamera. Siap? Belum. Mama dulu. Barengan yuk. 1, 2, 3. Ayo, Padi. Ikan laut, ikan gembung. Tapi pokoknya ikan ya. Lebih spesifik sebenarnya. Gembung tuh hidup di mana sih? Gembung Banjar laut. Jawaban cari aman itu. Ikan. Apa ikan tapi bener ikan. Ketahuan ya. Mama Tua memahami Pak Tua. Oke, bener nih. selanjutnya. Berarti ketahuan yang masak di rumah tuh siapa? Pak Tua sering masak buat Pak Tua. Oke, pertanyaan coba itu Tere. Yang kedua nih ya. Berapa nomor sepatu Mama Tua? Udah nih, udah. Oke. 1, 2, 3. Berapa? Coba kalian kasih tahu. Wah, sama. Kok Bapak Tua bisa tahu? Kan suka dibelanjain.
Kan suka dibelanja. Baru Kalau kemarin misalnya beli sepatu. bapak tua udah pasti tahu ya. Soalnya mama tua pasti beliin bapak tua. Baru kemarin beli sepatu. Bapak tua berarti sekarang hobinya nemenin shopping mama tua. Sebenarnya sih dari dulu saya kalau belanja Pasti nungguin berdua. waktu dia kapan dia bisa. Oke, berarti pertanyaan ketiga ya. Baca itu ya. Ya. Tempat wisata yang pernah dikunjungi berdua yang paling romantis. Oh iya. Paling romantis ya. Mana ini ya? Ya. Oh iya udah boleh. Boleh, Spesifiknya boleh tempat kota. aja. Nama tempatnya lupa. Tempatnya lupa. Tapi Kotanya nanti, aja ya. Ya kotanya Boleh, aja. boleh. Kotanya. Nanti nanti saya ceritakan itu. Pasti nanti Ya. kalau ditanya. Sama. Kalau sama ya. Sama. Kalau salah juga di. Kalau nggak sama berarti bukan dengan saya. Udah. Udah nih, satu, Ya. Mama udah dua. kotanya. Iya. Udah. ya. Mama tuh jangan nyontek. Enggak. Oh, Enggak kelihatan itu ditutup dua, rapat. tiga. Bandung. Bandung. Tiga. Hah? Pas sama. Bener ya? Di Sama, Bandung, Bandung. waktu ulang tahun perkawinan Maria ada hotel itu yang dia di tepi jurang itu. Jadi dia liftnya ke bawah. Karena orang kan lift Ini ke atas, ini ke Ke bawah. bawah. Apa sih namanya? Jadi Kita naik apa kereta. sih namanya dekat apa itu dekat Universitas Parahyangan itu? Enggak tahu loh. Nih. Ada itu. Iya, orang lift kan ke atas. Ini liftnya ke bawah. Itu. Jadi Basementnya terus lift. ada kita trek apa itu di gas alamnya. Nah, romantisnya tuh kenapa? Kan ulang tahun. Gini. Ya apa? Si gitu? Maria Sweetnya di bagian apa? dia pesan kita Di-set. kamarnya sudah Oh. ada. Kita masuk ke sana udah ada Nanti cake kita selamat lagi ulang duduk, kita tahun. di restorannya udah ada yang Ke pojok bu, Wine. di Di wine. kamarnya. Lilinnya ada Iya. lilinnya remang-remang. Baru bunga-bunganya. dikasih pakai lilin seumur hidup baru itu. Ada wine-nya gitu. Makanya ini ditawarkan lagi saya udah nggak mau. Nggak mau Udah enggak. pernah ya gitu. Udah Udah. sekali aja. Dua Kamar ini aja Pak Tua kita bikin kayak gitu. jadi bunga-bunganya, lilinnya Lengkap ya, semua itu. di pojok lagi itu. Termasuk dikasih minum wine. Jadi jadi pegawainya nungguin kita. Apa yang kita butuhkan Jadi kita nggak ditungguin. ngerti tadi settingannya. Ya kayak bule lah, bule-bulean. Berarti itulah momen terromantis lah ya. Iya. Di Bandung. Jadi 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Si baru dong. Waktu yang Makanya tahun ini kan ditawarkan. 2 tahun yang lalu, tahun kemarin kita di itu ulang tahun mama. Ya. Ya udah. Jadi kan tahun ini ditawarkan Maria di Sentul. Saya nggak mau Ya, lagi. udahlah. Lagi ya. Oh, Apa musim corona. Maria itu sama sebenarnya Iya. berusim bolong. Semua permintaan buruh harus dituruti juga. Ya, dia mama gini-gini ya. Efisiensi juga lah, gitu ya. Oke. Ini udah 3 yang benar ini ya. 3 yang Iya, benar nih. mantap tuh Pak Tua. Mantap dah. Apalagi nih? Pertanyaan keempat. Nggak percuma mau ke 25 tahun. 35 sayang. 35. Ya. Tanggal 25 ya. Tanggal 2. Halo Dek, cinta Sepudan kalau baru turun nak. Oke, pertanyaan selanjutnya baca itu Tere. Keempat nih ya. Heeh. Apa lagu kesukaan Bapak Tua sama Mama Tua berdua? Yang berdua ya, lagu kesukaan berdua, bukan Oh, lagu iya, kesukaan iya, Bapak Tua. iya. Apa yang biasanya dinyanyiin Ada. berdua mungkin? Iya. Jangan nyontek Mama Tua. Dinyanyiin Ya. berdua enggak Dosa. tuh? Indonesia Raya atau apa? Dinyanyiin berdua ya. Ya, pokoknya yang disukain lah. Apa yang mungkin yang menceritakan kisah cinta? Ini kayaknya bisa salah ini. Ya, Bapak Tua tulisan dari gaya tulisnya yakin banget nih. Salah kali inilah. Ya. Udah nih, udah nih. 1, 2, 3. 3. Cinta dan permata. Sama ya? Sama. Gimana tuh lagunya, boleh dah dinyanyiin sedikit liriknya. Kemarin masih Ada nama nama di hatiku. Adik, kamu Jimmy Sirna padahal udah lama gak nyanyi. termakan Gelapnya malam. Wah, mantap, mantap. Luar biasa. Kok bisa sih? Pertanyaan ke-5. Siapa yang paling romantis? Aduh, ini gak ada yang romantis. Ayo. Kayaknya kemungkinan salah ini. ya. Ayo. Aduh, Jadi
Bisa aja jangan nyontek, patua jangan atau nyontek. patua. Ayo. Aduh. Romantisnya ini di mana nih? Romantisnya ya mungkin paling perhatian, Oh iya, iya. Amang tahe. apa gitu. Iya, iya. Apa saya siapa? Ya. Udah nih, Oke, udah. udah. 1, 2, 3. Salah. Beda. Beda, nggak salah, nggak ada salah, nggak ada bener nih. Beda, beda. Aku ngambil kesimpulan. Ini saling menghargai ya. Iya, berarti saling memahami ya. Saling menghargai. Nah, kalau dari Patua sendiri nih, kenapa bilang istri? Emang Ya. Mama Ya tuh dia sering merasa ngapain? Ya. saling menghargai ya. Bentuk itu apa gitu? Ya kalau dia udah dandan udah Oh, itu. kodenya itu. Jadi buat perempuan-perempuan jangan lupa dandan. Ya, terus misalnya kalau jalan ya harus megang tangan. Oh. Saya yang suka megang Iya. dia, saya tarik Itu bentuk tangannya. romantis lah buat bapak Saya tarik ya. tangannya gitu, saya pegang. Romantis lah. Jadi saya kalau narik Iya. bukan ini, langsung ini. Iya. Itu. Itu. Langsung Nah, kalau Bapak langsung kenapa inilah Bapak gitu. tua? Kalau Mama Tua sendiri bentuk romantis dari Bapak Tua itu apa? Kalau saya makan suka lebih bukan nggak sampai disuap, lebih diperhatikan ya, papanya lauknya gimana itu sih. Jangan cuma nanya sederhana makan tapi apa kita bilang gitu ya. kita ya. Jadi papanya dia merhatiin, papanya dia lebih milih yang paling enaknya itu buat saya. Iya, iya, Gitu. iya. Oh, Sweet perhatian. banget. Ah Bapak Tua. itu. Jadi maksudnya sederhana tapi Iya, betul, iya. Action ya Mama Tua ya. Jangan cuma ditanyain doang, udah makan apa belum? Ngelak kau bakmu. Oke lah, sekarang pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan paling ini nih. Terakhir nih. Kita Tera yang baca. Jeng. Kapan bilang I love you terakhir? Ada yang terakhir. Iya. Satu hari yang lalu kah? 2 hari yang lalu kah? Terserah dari siapa. Kapan bilang terakhir? Kayaknya kita nggak pernah ngucapin I love you. Bener. Kita lebih condong ke action ya. Nggak pernah mengatakan I love you. Dan dia pun nggak pernah. Gak talk only ya. Pokoknya nggak pernah. Mulai dari kita nikah tidak pernah. Kalau Tidak gitu, pernah. Biar pernah deh. Sekarang di depan. Itu kami rasakan tidak pernah. Saya juga tidak pernah mengucapkan itu. Dia juga tidak pernah. Kadang-kadang harus perlu diucapin perempuan Bapak Tua. Jadi memang Bapak Tua termasuk tipikal yang apa gimana ya? Parhuta-huta. Selalu menunjukkan apa itu Action. dengan Perlakuan. perbuatan gitu. Jadi memang waktu kami sahabat pena pun nggak saya ucap, cuman saya bilang saya suka kamu itu aja. Kalau cinta itu kayaknya nggak saya bilang. Itu juga nggak kau sebut. Aku cuma ngaluli buru ringo-ringo. Udah aja. Artinya jarang gitu. Cuma kelebihan Bapak Tua ini gini aja. Bahasa romantis yang di film itu, di sinetron apalagi kan jarang itu. Terakhir Bapak Tua ini perhatiannya yang saya rasakan kemarin dia pulang jam berapa selalu mau dibeliin apa. Ya. Mau pulang jam 1 malam, mau jam 2 malam, mau jam 10 malam, mau dibeliin apa. Itu nggak pernah lupa. Berarti dia ingat. Jadi mau lo ngasugor aku, gak usah. Kalau meniku itu kalau udah begitu jawaban berarti oh nggak muruk Beon gitu. Tapi kadang oh ya udah nggak usah ya gitu. Tapi memang dia selalu tuh nanya mau dibeliin apa itu. Dan baru kemarin dia itulah terakhir. Kapan itu Pak? Hari Minggu ya? Kemarin. Yang dari Cengkareng. Pokoknya dia selalu pulang malam mau dibeliin apa. Itu pasti. Biasanya itu kalau pulang malam itu. Ya itu pasti mau dibeliin apa. Kalau itu pasti. Ya itu juga salah satu romantis juga ya. Iya. Tapi tidak dengan kata-kata ya, tapi dengan Tapi nggak perbuatan. apa-apa lah dibilang sekarang biar Mama Tua dia Emang tahe. Tapi memang boleh ya. lah Pak Tua. Sedikit bisa lah. Sudah ya. Tapi memang ya kalau romantis ini kembali kepada satu orangnya ya. Terus pada saat karena memang awalnya pun kami karena tadinya dari sahabat pena. Jadi hal-hal yang lebih orientasi ke keluarga, perhatian kepada keluarga. Iya. Saya hanya Adik-adik, bilang, "Istri, gitu. pokoknya kalau kamu mau rumah tangga ini bagus ya perhatikanlah keluarga. Tentu keluarga kedua belah pihak.
itu aja. Karena kita anak tertua, itu yang selalu saya tuntut. Jadi memang kadang-kala mama tuanya bilang, saya puji kau katanya. Memang itu benar, jarang. Memang nggak pernah. Saya paling kalau memuji ya melihatkan suka aja gitu aja. Itu poin lah ya. Ya itu udah poin. Jadi mama tua nggak mau nih dibilang I love you di depan. Enggak. Enggak. Padahal aku ngarep loh. Enggak. Memang nggak pernah benar itu. Enggak pernah. Berarti- Dan saya juga nggak pernah bilang tidak, gitu. tidak bisa dengan kata-kata tapi dengan Perlakuan. Oke. Terima kasih Pak Tua, terima kasih Pak Tua. Akhirnya kita sudah selesai di penghujung acara Marnonang, program perdana ya. Perdana dari kita nih, generasi muda Simbolon. Oke, terima kasih Pak Tua, sehat selalu. Ya. Pak Tua. Sama-sama, sehat terima selalu. kasih kepada generasi muda Simbolon, khususnya kepada Ketua Novra sama Ito Tere, buruh kami ya sebagai pewawancara. Oke, Dan sampai semua kepada kru. Salam sehat, salam kurang. Oke, terima kasih Pak Tua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan kepada penonton generasi muda Simbolon, ikuti selalu Marnonang. Dan jangan lupa apa? Subscribe. Like, Komen, dan share. subscribe. Oh, share juga ya. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.